Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Seniwati, guru SMKN 1 Kuningan, mengajar mapel teknik pengembangbiakan ikan pada kelas 12 APAT. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembenihan ikan patin pasopati atau Pangasius hypothalamus. Ikan patin pasopati merupakan patin hasil persilangan antara patin siam dan patin jambal. Keunggulan patin pasopati di mana permintaan ekspor untuk patin yang berdaging putih sangat tinggi. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan patin pasopati merupakan patin unggul untuk dikonsumsi. Pada pembenihan patin pasopati ini, tahapannya terdiri dari pemeliharaan induk, kemudian seleksi induk, penyuntikan induk, stripping, pembuahan, penetasan telur, panen dan pasca panen. Kemudian pada pemeliharaan induk, patin pasopati ini diberikan pakan jenis mereknya adalah Vitality BS 990, di mana diberikan frekuensi pemberian pakannya 2 kali sehari dengan dosis pemberian pakan 2% per biomasa ikan. Sedangkan kadar protein yang terkandung di dalam pakan ini adalah kurang lebih 36-38%. Setelah kita memelihara induk, maka langkah selanjutnya adalah tentang seleksi induk, yaitu sebelum kita memijahkan harus memilih induk patin yang siap pijah. Adapun tanda-tanda patin betina yang siap pijah, umur kurang lebih 3 tahun, bobot minimal 2-4 kg per ekor, perut membesar ke arah anus, kalau diraba terasa lembek, halus, dan saat diraba perutnya lembek. Alat kelamin membengkak dan berwarna merah tua. Kulit di bagian perut lembek dan tipis. Jika bagian perut ditekan ke arah anus, keluar beberapa telur berbentuk bundar dan berukuran seragam. Sedangkan untuk ciri induk ikan patin pasopati yang siap untuk dipijahkan untuk induk jantan adalah umur minimal 2 tahun, bobot 1,5-2 kg per ekor, alat kelamin membengkak dan berwarna merah tua, kulit perut lembek dan tipis. Jika perut diraba ke arah anus akan keluar cairan putih. Kemudian setelah kita melakukan penyeleksian induk, maka melakukan penyuntikan induk. Penyuntikan pertama pada induk betina dengan menggunakan hormon Curulons dengan dosis 500 IU yang dicampur dengan 1 ml solvent per kilogram induk betina. Kemudian penyuntikan pertama untuk ikan jantan dilakukan dengan menggunakan hormon opaprin dengan dosis 0,2 ml yang dilarutkan dengan 0,1 ml Aquades per kilogram induk jantan. Sedangkan penyuntikan kedua untuk induk betina menggunakan dosis opaprin dengan dosis 0,6 ml per kilogram induk betina. Setelah dilakukan penyuntikan dengan interval waktu 6-10 jam, maka melakukan stripping. Stripping pada induk betina biasanya sebelum stripping dilakukan pengecekan dengan cara memijit perut ikan ke arah papila secara perlahan-lahan atau hati-hati. Apabila keluar telur dengan lancar dan sedikit encer, maka stripping bisa dilanjutkan dan telur yang keluar ditampung dalam wadah kering yang telah ditembang bobotnya. Sedangkan stripping pada induk jantan dilakukan dengan cara mengurut bagian perut dari atas ke bawah secara perlahan-lahan sampai sperma keluar. Setelah pengecekan dan stripping, maka kita melakukan pembuahan telur. Telur dan sperma dicampur dalam satu wadah,
Kemudian setelah itu diaduk dengan menggunakan bulu ayam. Lama pengadukan kurang lebih sekitar 30 detik. Setelah telur diaduk dan bercampur dengan sperma kemudian terjadi pembuahan, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan air bersih sedikit demi sedikit, kemudian diaduk kembali kurang lebih selama 1-2 menit. Kemudian setelah itu mencuci telur dengan cara membuang sisa-sisa sperma dan lendir yang ada di dalam wadah mangkok tadi. Kurang lebih pencucian ini dilakukan 2-3 kali dengan menggunakan air tawar yang bersih. Setelah kita mencuci telur, maka dilakukan penetasan telur. Penetasan telur bisa dilakukan di corong tetas, di akuarium ataupun di fiber dengan kualitas air yang bagus, jernih, kadar oksigen cukup, suhunya cukup, kadar amoniaknya rendah. Nah, setelah terjadi penetasan, maka telur larva dipanen dari corong tetas dan dipindahkan ke dalam baskom atau drum. Nah, selama pemeliharaan larva maka dilakukan sampling benih. Nah, kalau misalnya benih tersebut sudah cukup umur dan ukurannya, maka dilakukan pemanenan. Setelah dilakukan pemanenan, maka dilakukan sortasi dan grading. Kemudian di packing, setelah itu dipasangkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.